Mari kita berdoa. Bapa, seperti lagu ini, kami ingin lebih mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan yang sejati, yang telah menyatakan diri-Mu kepada banyak nabi-nabi pada zaman dahulu. Bahkan ya Tuhan, Engkau sendiri telah mengutus putra-Mu Yesus Kristus ke dalam dunia, menyatakan siapa Tuhan, siapa Allah Bapa, siapa Allah Roh Kudus, dan siapakah Allah Anak itu. Dan bersyukur Engkau memberikan firman-Mu supaya kami bisa baca, kami renungkan, dan kami mau mengenal Engkau ya Tuhan. Supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan dan tidak mudah untuk dipalsukan, bahkan disesatkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebetulnya. Tuhan, mari Engkau tolong hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman, supaya kami semua anak-anak-Mu Bapa mengerti siapa Tuhan, mengerti sifat-sifat Tuhan seperti apa. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, mencelikkan pengertian kami, sehingga dengan demikian Bapa, kami semakin mengenal Engkau dan menjadi penyembah-penyembah yang sejati di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 23, tapi untuk mempersingkat waktu saya membacakan beberapa ayat saja. Ayat 10 sampai ayat ke-13 saya akan bacakan untuk saudara sekalian demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Ayat 18 dan 19. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Terakhir 22. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Saudara, demikian bacaan firman berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan belajar mengenai keadilan dan belas kasihan Tuhan. Saudara, kita bersyukur kitab Yosua kita sudah lewati dan kita akan masuki kitab Hakim-Hakim. Dan sampai nanti bulan November kita sudah akan menyelesaikan kitab Rut, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, boleh dikatakan zaman Hakim-Hakim itu disebut sebagai zaman kegelapan. Mengapa disebut zaman kegelapan? Ya oleh karena orang Israel betul-betul terus menyembah berhala.
Lebih lagi tidak ada pemimpin yang kuat. Tidak ada pemimpin yang kuat dan pengaruhnya itu bisa bersifat langgeng. Dan selama hakim-hakim memerintah, kira-kira ada 12 hakim-hakim. Inilah kira-kira timeline dari kitab hakim-hakim. Memang di akhir-akhir ada Eli, ada Samuel, ada Saul, ada Daud, ya. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, selama hakim-hakim memerintah, sekali lagi tidak ada yang sempurna. Bahkan ada hakim-hakim melakukan tindakan-tindakan yang konyol, yang akhirnya membuat bangsa Israel jatuh lebih dalam perbuatan dosa mereka. Nanti kita akan perhatikan ya selama ibadah minggu-minggu ke depan. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini ya kita nanti bisa melihat seperti juga dari seluruh kitab hakim-hakim yang diawali dengan pernyataan demikian di pasal 2 ayat 11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Nah, ini diawali di gini. Kemudian diakhiri di pasal 21 ayat 25 dari seluruh kitab hakim-hakim dikatakan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Jadi saudara, ini yang betul-betul membuat kita sangat renyuh, menyedihkan. Sebab itu semua penafsir Alkitab yang tentunya penafsir Alkitab yang benar saudara mengatakan zaman hakim-hakim itu zaman kegelapan. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang pasal 2 ayat 6 sampai 23 kalau saudara baca dengan baik-baik, begitu juga dengan seluruh kitab hakim-hakim kalau kita juga baca. Ada suatu siklus yang terjadi. Siklusnya apa, saudara? Siklusnya ya dari nomor 1 yang tertera sampai angka 7 ya. Orang Israel jatuh ke dalam dosa, mereka menyembah berhala. Lalu Tuhan marah, Tuhan murka. Kemudian musuh-musuh datang menekan mereka. Kemudian bangsa Israel berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta pertolongan seolah-olah bertobat. Lalu Tuhan tergerak oleh belas kasihan, datanglah keselamatan. Hakim-hakim dipilih, hakim-hakim diutus. Setelah itu sudah masa damai sejahtera. Setelah masa sejahtera sudah hakim meninggal. Setelah hakim meninggal, orang Israel berbuat dosa lagi. Lalu Tuhan murka. Mereka ditekan sama musuh lagi. Mereka teriak lagi. Lalu Tuhan kasih keselamatan. Hakim diutus. Lalu masa damai lagi. Setelah masa damai, hakim mati. Hakim mati gimana? Mereka jatuh lagi ke dalam dosa. Terus menerus demikian. Inilah yang namanya siklus. Saudara, kita punya siklus kehidupan. Pagi kita bangun, terus kita kerja. Sore kita pulang, kita makan, istirahat, tidur. Besok lagi pagi, bangun lagi, kerja lagi. Demikianlah siklus terjadi. Saya tidak tahu saudara sekalian juga ada siklus rohani atau tidak. Saya tidak tahu. Kalau kita punya siklus rohani, perputaran rohani tiap hari. Kita bangun pagi, kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, membaca firman, menyerahkan seluruh perjuangan hidup kita hari itu kepada Tuhan. Bisnis saudara, toko saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, saudara serahkan kepada Tuhan. Kalaupun saudara punya rencana, Tuhan, saya punya rencana demikian, tolonglah saya. Apakah rencana ini berkenan kepadamu? Apakah engkau setuju Tuhan? Mari engkau tolong saya. Kalau engkau tidak setuju, nyatakanlah pimpinanmu pada saya. Nah, apakah saudara punya siklus yang demikian? Atau saudara hanya melakukan, ya sudahlah, memang saya begini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengharapkan sekali siklus rohani terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, saudara, di dalam siklus yang demikian yang dialami oleh bangsa Israel, konteks ayat-ayat yang tadi kita baca menunjukkan
bagaimana Tuhan melakukan perbuatannya. Yaitu Tuhan menghukum, kemudian Tuhan berbelas kasihan. Tuhan menghukum, Tuhan berbelas kasihan memberikan hakim. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan belajar mengenai sifat-sifatnya Tuhan. Ada dua sifat yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini, yaitu keadilan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen kita ketika melihat kayu salib, ketika masuki Jumat Agung, kita akan melihat salib Yesus. Ketika melihat salib Yesus, harusnya saudara melihat keadilan Tuhan sekaligus belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Salib adalah pertemuan antara keadilan Tuhan dengan kasih Tuhan yang besar. Karena itu saudara, keadilan dan belas kasihan Tuhan tidak perlu dipertentangkan. Dan ketika saudara dan saya mau mengenal Tuhan, kita tidak boleh mengenal Tuhan dengan hanya kita mengidolakan sifat Tuhan tertentu. Misalnya, Tuhan sangat mengerti saya. Ya. Saudara, kita sering ingin dimengerti orang ya. Ya kan? Kita ingin sering dimengerti orang. Tapi apakah saudara sering mau mengerti orang lain? Ya. Saudara, kita ini semua punya sifat egois. Kita sering ingin dimengerti orang. Tapi kita sering tidak mau mengerti orang. Nah, sebaliknya, saudara, kita ingin Tuhan mengerti saya, Tuhan mengerti saya, pergumulan saya. Tapi apakah saudara juga mau mengerti Tuhan ingin saudara seperti apa? Ya. Sehingga saudara, kita cuma hanya memohon belas kasihan Tuhan. Tapi kita mengabaikan keadilan Tuhan. Sekali lagi saudara, mari kita mau belajar bersama-sama keadilan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Apa itu keadilan Tuhan yang dinyatakan di dalam ayat-ayat ini? Dikatakan saudara, karena Israel melanggar perjanjian Tuhan. Dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada para Baal, maka Tuhan murka menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh. Saudara, inilah bentuk keadilan Tuhan. Ya. Sebab itu Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang fair, Tuhan yang jujur, Tuhan yang benar, righteous, dan juga Tuhan yang impartial. Tuhan yang tidak memihak. Tuhan itu betul-betul kalau adil itu betul right, betul-betul pada tempatnya. Dia tidak pernah melenceng sedikit pun dari keadilannya, tidak ada. Saudara, dalam bagian ini saya mau mengajak saudara untuk betul-betul merenungkan dengan baik. Akhir-akhir ini saya mendengarkan YouTube saudara, ya, kadangkala mencari pembicaraan yang tentu baik, ya, tentu baik. Yang saya cari bukan yang ecek-ecek saudara, saya tidak mau. Karena di dunia sekarang ini saudara banyak yang sampah yang ada di HP kita. Nah, kita mau mendengar yang seperti apa? Kita mau mendengar sampah atau kita mau mendengar firman Tuhan? Nah saudara, kadangkala ada orang-orang Kristen tanpa mengerti dan memahami dengan benar, mereka berani bicara. Kadangkala saudara, mereka menganggap diri hamba Tuhan, bahkan seolah-olah berpendidikan, tapi pemahamannya juga tetap ada kekeliruan. Sekali lagi saudara, kita tidak menghakimi, tetapi kalau saudara dan saya memahami firman Tuhan dengan baik,
kita harusnya mengerti siapa Tuhan yang adil itu. Misalnya saudara, ada orang-orang Kristen yang mengatakan, oh Israel sekarang, oh itu anak Tuhan, itu umat Tuhan, umat yang diberkati oleh Tuhan. Konsepnya itu sudah ada di kepalanya, umat Israel bangsa pilihan pasti bangsa yang terpinter di seluruh dunia. Nah ini konsep gini ini sudah menjadi privilege seolah-olah, menjadi diskriminatif. Bangsa pilihan itu berarti apa? Semua yang dilakukan pasti benar. Nah ini sudah, ini banyak orang Kristen punya pikiran begini. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, 10 suku kerajaan utara akhirnya dibuang, mereka dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Dan 10 suku itu boleh katakan tanda petik lenyap. Dalam arti apa? Mereka bercampur baur dan tidak kembali lagi. Kalaupun kembali, mereka akhirnya menjadi bangsa Samaria. Di zaman Yesus, Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria dan ketemu dengan orang-orang Samaria. Saudara, Tuhan kalau sudah melakukan keadilan, itu kamu umat Tuhan atau bukan umat Tuhan, semua diperlakukan sama oleh Tuhan. Tidak ada berat sebelah. Itu namanya adil. Saudara, adil itu kan dengan timbangan kan. 10 gram ya 10 gram. 10,1 gram itu sudah bukan lagi 10 gram. Itu namanya adil. Nah, ada orang-orang Kristen ya kadang-kala, aduh Tuhan, kan saya umat Tuhan, saya telah ditebus oleh darah Tuhan, darah Yesus. Pasti Tuhan menjaga saya seperti biji mata. Betul sudah, itu ayat-ayat itu ada di dalam Mazmur. Tuhan menjaga aku seperti biji matamu. Tapi saudara ngerti konteksnya. Ketika Daud mengatakan Mazmur itu saudara harus ngerti konteksnya. Oke, saya tidak cerita lebih jauh lagi. Tapi saudara mengabaikan keadilan Tuhan. 10 suku dibuang, maksudnya dihancurkan. Tidak ada lagi. Memang di zaman Tuhan Yesus ada seorang nabiah yang namanya Hana. Hana itu suku Asyer. Hana itu suku Asyer dicatat di Injil Lukas. Kemungkinan Hana ini salah satu yang masih bertahan dengan keotentikan dirinya sebagai bangsa Israel. Yang lainnya sudah campur baur. Dua suku yang lain kerajaan selatan, Yehuda dan Benyamin, hanya dibuang ke Babel. Sudah dibuang ke Babel. Bangsa Yehuda itu sudah. Nabi palsu muncul di zaman Yeremia. Dan saya juga sedang masuk lagi ke pembacaan kitab Yeremia. Saya ingat kembali. Saudara, Yeremia itu dilawan sama nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu kebanyakan ada di pemerintahan, yaitu di kerajaan. Dekat dengan raja-raja, dekat dengan penguasa. Yeremia sampai dibuang ke sumur, Yeremia sampai di penjara, sampai makannya sedikit dikasih roti sedikit. Kasihan sekali. Tuhan sudah ngomong, kamu akan dibuang 70 tahun di Babel. Tapi ada yang gak sabar. Nabi palsu muncul. Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Tuhan akan memberi damai sejahtera. Tidak lama lagi kita akan pulang. Yeremia tadinya tidak mau menghakimi, saudara. Ya diam saja. Setelah itu ketika Yeremia mau pulang, Tuhan berbicara sama Yeremia. Balik, kasih tahu, aku tidak berbicara melalui nabi-nabi itu. Semua palsu. Saudara, nabi palsu biasanya menekankan satu sisi dari sifat Tuhan. Tapi membuang sisi yang lain. Nah, seperti di zaman Yeremia itu, di zaman pembuangan ke Babel. Menekankannya damai sejahtera, damai sejahtera. Siapa sih orang yang sedang dalam keadaan kacau balau, lalu mereka ditawan sama Babel,
mereka dibuang ke Babel, mereka tidak ingin damai sejahtera? Yeremia bukan berarti tidak mengabarkan damai sejahtera. Kalau kamu mau damai sejahtera, kerja baik-baik, usahakanlah kesejahteraan kota, tinggallah dengan setia 70 tahun di Babel. Titik. Jadi saudara, Yeremia tetap mengatakan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan artinya apa? Kalau Tuhan menghukum, betul-betul Tuhan menghukum kita. Jangan kita berpikir saya anak Tuhan pasti tidak dihukum sama Tuhan. Kalau saudara dan saya berbuat dosa, betul-betul kita adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kita. Maksudnya apa? Tentu sesuai dengan keadilan Tuhan, bukan keadilan saya, bukan keadilan Tuhan. Sebab itu saudara, murka Tuhan tidak sama dengan luapan emosi. Karena murkanya itu terukur. Ya. Karena itu saya senang dengan kata-kata Jessica Nicholas ini. God's justice is higher than merely punishing someone who has committed an injustice. He desires to restore everything that was lost. Keadilan Tuhan itu bukan sekedar mau menghukum seseorang yang tidak adil, yang berbuat jahat itu. Tapi dia ingin merestore, dia ingin memperbaiki segalanya yang telah terhilang. Itu yang terjadi atas umat Israel ketika dihukum oleh Tuhan. Saudara, kitab Ibrani dalam pasal yang ke-10 kalau tidak salah mengatakan, kalau engkau betul-betul anak-anak Allah, betul-betul anak Tuhan, kalau engkau berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan akan menghajar kamu. Kecuali kamu anak-anak gampang. Dalam bahasa Yunani anak gampang itu apa? Anak-anak yang illegitimate, anak-anak yang tidak sah. Orang yang bukan anak Tuhan, kalau dia berbuat dosa, mungkin Tuhan akan biarkan. Ya, Tuhan akan biarkan. Tetapi kalau kamu betul anak Tuhan, Tuhan akan hajar kamu. Saudara, saya mengatakan itu sekali lagi semua didasarkan kepada pemahaman akan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita kalau murka itu bukan sekedar luapan emosi. Beda dengan kita, saudara. Kita ini manusia berdosa, kadangkala kalau kita marah, marahnya itu sampai apa? Ke ubun-ubun ya sampai di atas ubun-ubun. Wah. Tapi sebagai orang tua, saudara apalagi sebagai anak Tuhan, saudara harus belajar mengendalikan amarah kita. Yaitu firman Tuhan mengatakan, jika engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Engkau betul-betul mengendalikan amarahmu. Saudara, apalagi kalau kita marah kepada anak kita, sebagai seorang papa atau seorang mama, ketika kita marah kepada anak kita, ketika kita memang harus menghukum anak kita pasti akan menghukum dengan terukur, bukan? Memang Amsal mengatakan rotan itu berguna untuk menghajar anak-anak yang tidak taat. Tetapi pada waktu saudara dan saya orang tua menghajar anak-anak, kita harus tahu batasannya. Itu namanya terukur. Kayak itu saya pernah ngomong, yang paling enak itu pantat. Pantat itu banyak daging. Ketika dipukul isinya dengan rotan ataupun dengan lidi, nyelekitnya luar biasa, betul kan? Tapi sembuhnya cepat.
Tapi kalau saudara mukul kepalanya, waduh saudara, apalagi tidak terukur, bahaya saudara, gegar otak. Anakmu bisa apa? Bisa bahaya sekali, nanti bisa cacat. Bagi saya orang tua, apalagi ngomong dirinya Kristen, mukul anak sampai kepalanya dipukul, itu juga menunjukkan orang tuanya bodoh. Ya, itu hanya sekedar luapan emosi yang tidak terukur lagi, bahaya. Jangan juga di kaki atau di tangan, di tulang keringnya. Waduh, nanti menjadi membekas, saudara. Saudara ngomong membekas, wah kan kenang-kenangan. Kenang-kenangan apa, saudara? Kenang-kenangan yang akhirnya apa? Diingat terus oleh anakmu yang akhirnya sakit hati kepadamu. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Karena itulah Dia ingin supaya melalui keadilannya, hukuman yang Tuhan berikan, orang Israel betul-betul bertobat sehingga mengerti bagaimana menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. So itulah Tuhan mengangkat hakim, menolong mereka, menyelamatkan mereka dari tangan musuh. Saya betul-betul pada waktu membaca ayat-ayat ini saya bersyukur sekali, firman Tuhan pengertiannya sangat utuh. Di satu sisi saudara, ketika bangsa-bangsa lain menyerang Israel, mereka bisa menekan Israel, mereka menjajah Israel, mereka di zaman hakim-hakim Israel menanam gandum, mau musim menuai mereka datang rampas semua tuaiannya. Itu seperti itu. Jadi istilahnya berkat Tuhannya diambil, Israel jadi sengsara lagi. Saudara, karena itulah ketika Israel terus berteriak, Tuhan juga tidak ingin bangsa-bangsa lain itu, musuh-musuh mereka itu semena-mena kepada bangsa Israel. Saudara, inilah kita lihat apa? Bentuk dari keadilan Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang demikian. Dan salib Yesus adalah keadilan Tuhan yang tertinggi. Bagaimana menyelesaikan dosa dan bagaimana menyelesaikan hukuman kekal yang seharusnya saudara dan saya terima. Salib. Tapi sekaligus dari situ membuat saudara dan saya mengerti kasih yang besar dari Tuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, belas kasihan Tuhan. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Saudara, Tuhan mendengar rintihan bangsa Israel, lalu tergeraklah oleh belas kasihan. Ini seperti pada waktu Tuhan mengutus Musa. Musa, aku sudah mendengar rintihan umatku di Mesir selama ini. Maka kemudian Tuhan mengutus Musa. Bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara, apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu lain dengan kasihan. Kasihan itu cuma perasaan emosi. Ketika saudara melihat ada orang yang menderita, ya misalnya di jalanan, waduh orangnya badannya sangat kotor sekali, bahkan banyak luka-luka dan hidup dengan mengemis begitu. Lalu saudara kasihannya. Itu cuma ungkapan emosi saudara saja. Tapi beda dengan belas kasihan. Belas kasihan itu adalah suatu hasrat yang kuat untuk membantu mereka yang kesulitan dengan tindakan nyata. Itu namanya belas kasihan. Saudara, Tuhan kita tidak sekedar punya kasihan-kasihan. Tapi Tuhan kita itu punya belas kasihan. Karena itu Tuhan mengangkat hakim, memimpin mereka untuk penyelamatan. Karena itu saya senang dengan kata-kata ini. Compassion is not a virtue. Bukan suatu kebijakan. Tapi itu adalah komitmen.
Itu bukan sesuatu yang kita miliki atau kita tidak miliki. Itu adalah sesuatu yang kita pilih untuk kita lakukan. Itu namanya compassion. Saudara, kita lihat saudara seiman, kita lihat orang-orang di sekitar kita lihat orang-orang di kantor kita juga lihat orang-orang mungkin di tempat-tempat lain yang mendadak kita temui atau di mal-mal dan sebagainya. Orang yang mungkin lebih bawah dari kita. Kita cuma hanya kasihan. Tapi ketika saudara menemui orang yang betul-betul membutuhkan bantuan, lalu saudara tergerak oleh belas kasihan, itu yang namanya saudara komitmen untuk menolong. Itu belas kasihan. Suatu hari di daerah Virginia hiduplah satu keluarga. Ya, ada salah satunya namanya Byron. Byron Dill ini hidup dengan orang tuanya dan dia punya 2 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Tetapi sayangnya papanya adalah orang yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Hidup dengan senantiasa mabuk-mabukan, berjudi dan sebagainya. Taunya cuma memukul. Anak-anak dibesarkan dengan kekerasan yang sangat-sangat menyakitkan. Membekas dalam diri anak-anak mereka. Papanya taunya mabuk. Pulang gak seneng ada di rumah, pukul. Dan meninggalkan rumah dengan seenaknya saja. Mamanya kasihan dan akhirnya ke-6 anaknya tumbuh dengan perjuangan yang berat. Ketika mau lulus SMA, Byron sudah papanya sempat pulang. Pada waktu 8 tahun akhirnya papanya pergi. Ya, meninggalkan rumah tanpa diketahui siapapun. Tapi setelah 6 tahun kemudian, ya 6 tahun atau 8 tahun sudah pulang kembali ke rumah. Itu pun cuma sebentar. Nengok sebentar, setelah itu pergi lagi. Dan berbelasan tahun tidak pernah pulang kembali. Sampai anak-anaknya sudah dewasa, namun namanya anak tetap mengingat akan orang tuanya. Tetapi sudah mereka banyak luka batin di dalam hidup mereka. Suatu kali saudara perempuannya menelpon Byron. Tanpa angin, tanpa hujan, tanpa kabar. Papa kita masuk rumah sakit di ICU dalam keadaan yang sudah gawat. Sirosis hati. Tolong tengok ya. Semua saudaranya tidak mau tengok. Byron yang diminta nengok. Karena apa? Pas deket dengan rumahnya. Saudara, Byron tidak punya perasaan apa-apa lagi kepada papanya. Tetapi saudara, pikirannya seolah-olah dipenuhi ataupun dibebani dengan beban yang berat sekali. Seperti berton-ton berat. Sulit sekali untuk pergi melangkah menengok papanya. Tapi sebagai orang Kristen sudah dia tahu di dalam hatinya. Dia tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Kalau aku diamkan saja kan tidak mungkin, kan saya anak Tuhan. Tapi sudah antara hatinya dengan pikirannya itu berkecamuk begitu luar biasa. Membekas, menyakiti, pahitnya luar biasa. Dan perjuangan yang telah mereka lakukan sampai dengan sekarang, Byron yang sudah berkeluarga, semuanya adalah atas hasil perjuangan yang dia lakukan. Tapi sebagai anak Tuhan, akhirnya dia mengikuti suara hatinya. Ketika tiba di rumah sakit dan mendekati ruang ICU itu, dia melihat dari kejauhan dari kacanya, oh iya, kelihatannya itu papa saya.
Seorang pria yang tergeletak, rambut putih, dan tidak berdaya, semua selang-selang ada di sekujur tubuhnya. Dia masuk ke ruang ICU. Dan ketika melihat papanya, seolah-olah terjadi satu kontak batin atau kontak emosi. Papanya menangis terseduh-seduh. Byron juga menangis. Terbata-bata mulai berbicara. Dan Byron akhirnya digerakkan oleh belas kasihan. Beritakan Injil kepada papanya. Dan yakin bahwa papanya bertobat dan menerima Yesus. Sempat pulang ke rumah dalam keadaan yang cukup sehat, namun tidak lama lagi dipanggil Tuhan. Saudara, hanya belas kasihan yang bisa menggerakkan Byron untuk memberitakan Injil kepada papanya. Sebelumnya dia berpikir keadilan. Sebelumnya dia berpikir papa juga tidak memperlakukan mama dengan baik. Tidak memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Tidak meninggalkan apa-apa buat anak-anaknya. Kenapa saya harus menolong dia? Keadilan. Tapi puji Tuhan, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Apalagi pada saat pertama kali ketika melihat papanya melihat dia. Dan papanya langsung menangis seolah-olah menyesali semua yang telah dilakukannya. Saudara, compassion is not a virtue. It is a commitment. It is something we choose to practice. Saudara mau lakukan atau tidak? Saudara, kalau Tuhan punya belas kasihan dan Tuhan langsung lakukan. Tapi kadangkala saudara, kita sudah dengar khotbah, waduh Tuhan, tolong saya. Mungkin saudara ada yang sedang keadaan terjepit. Mungkin saudara dalam keadaan susah. Mungkin saudara sedang bergumul dengan ekonomi saudara. Mungkin saudara sedang bergumul dengan hal-hal tertentu dalam hidup saudara. Tuhan kapan menolong saya? Dalam belas kasihan Tuhan, ada panjang sabar Tuhan yang menanti ketaatan umatnya. Karena itu ayat 22, Tuhan membiarkan bangsa-bangsa lain menjadi cobaan bagi bangsa Israel. Saudara, kadangkala kesulitan yang kita alami, kita sudah berdoa, kita sudah setia, kita sudah melakukan apapun seolah-olah untuk Tuhan. Tuhan tahu saya. Tapi Tuhan masih diam. Karena waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Waktu Tuhan dengan waktunya saya, waktunya saudara, itu berbeda. Mungkin saja Tuhan sedang menguji satu ketaatan yang bersifat total. Saudara dengar khotbah saya minggu lalu? Taat itu tidak ada separuh-separuh. Tuhan, aku 90% ya, yang 10% aku nakal-nakal dikit ya. Tidak ada. Tuhan maunya taat total. 100%. Bahkan 1% yang gak taat pun Tuhan gak mau. Total. Kayak itu setelah 70 tahun di Babel, itu sudah terbentuk satu umat yang akhirnya apa? Terus mereka setia berdoa. Daniel walaupun diancam untuk menyembah patung Nebukadnezar, menyembah
Tidak boleh berdoa pada siapapun. Daniel tetap berdoa. Sehari 3 kali terus menerus. Taat. Walaupun dianiaya tetap taat. Walaupun dianiaya nggak ngomel-ngomel. Karakternya dilatih. Kesabarannya dilatih. Pemahaman akan Tuhan semakin diperdalam dan semakin diperdalam. Baru setelah Tuhan punya waktunya, Tuhan akan buka buat kita semua. Saudara, saya tidak tahu waktu Tuhan, karena saya bukan Tuhan. Tetapi waktu Tuhan pasti ada pada setiap saudara masing-masing. Sebab itu, keadilan Tuhan dan belas kasihan Tuhan tidak pernah saling bertentangan satu dengan yang lain. Mari kita lihat video ini. 2 menit saja. Orang tua ini umurnya 96 tahun. Didakwa melanggar kecepatan mengemudi di depan sekolah. Tujuannya dia sedang mengantar anaknya berobat. Cek darah untuk kanker anaknya. Hakimnya bisa guyonan. Oke, tutup. Hakim ini mengerti keadilan, tapi hakim ini mengerti belas kasihan. Mungkin ada bukti, kamera speed itu ya. Tapi sudah masa di depan sekolah ada kamera speed itu. Lucu sekali kalau di jalan tol ya banyak kamera yang mengukur speed kita bisa saja. Tapi di depan sekolah 96 tahun kalau bawa mobil memangnya ngebut kayak F1. Apalagi ini juga menolong anaknya yang kanker. Belas kasihan. Hakim itu penuh humor juga. Saudara, karena itu Tuhan itu juga seringkali penuh humor. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, kadang-kala Tuhan itu ada humornya di dalamnya. Tapi saudara, Tuhan suka humor bukan berarti Tuhan bisa dipecandain sama kita. Karena Tuhan itu juga maha suci. Tuhan itu mulia, berwibawa. Tuhan itu adil, tapi Tuhan itu penuh anugerah di dalam hidup kita. Mari kita pahami Tuhan kita dengan lengkap. Jangan separuh-separuh. Apa yang menjadi kemauan saya, itu Tuhan saya. Itu berarti bukan Tuhan sejati. Itu Tuhanmu menurut kamu. Bukan Tuhan yang dinyatakan diri dalam Alkitab. Kita perlu doa untuk Indonesia.
banyak keadilan yang tidak adil. Yang mencuri hal-hal kecil dihukum begitu berat. Tapi yang korupsi begitu banyak dihukum begitu ringan. Masih jauh sekali dari keadilan. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami mau semakin mengenal siapa Tuhan kami yang telah menyatakan diri dalam Alkitab. Tuhan yang adil tapi juga Tuhan yang penuh belas kasihan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk adil dalam arti berbuat yang benar. Tapi juga punya belas kasihan, yaitu suatu komitmen untuk menolong dan menolong. Pimpinlah ya Bapa setiap kami masing-masing. Ketika kami menerapkan sifat-sifat Tuhan dalam hidup kami. Kami coba belajar ya Tuhan. Belajar melakukan seperti yang Tuhan mau lakukan. Dengan demikian kami tidak menjadi orang Kristen yang cuek. Kami tidak menjadi orang Kristen yang hidup hanya untuk diri sendiri. Tapi kami mau hidup untuk Tuhan. Dan kami juga mau hidup bagi sesama kami ya Tuhan. Khususnya saudara kami seiman. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.